Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat datang dalam renungan harian kita, Kamis 21 September 2023. Hari ini gereja mengajak kita untuk merayakan pesta Santo Matius, Rasul dan pengarang Injil. Ayahnya bernama Alfeus dan Matius sendiri disebut juga Lewi, pemungut cukai di kota Kapernaum. Pemungut cukai digolongkan sebagai penjahat karena mereka dianggap antek-antek atau kaki tangan orang-orang Romawi, bangsa penjajah. Matius yang sedang duduk di gardu cukai dipanggil Yesus, "Ikutilah aku." Dan Lewi langsung bangkit, meninggalkan gardu cukai dan seluruh hartanya, dan kemudian mengikuti Yesus Kristus. Matius termasuk orang yang terpelajar. Ia bisa berbicara Yunani, menulis dalam bahasa Yunani juga, dan Aramik. Ia menulis Injilnya sekitar tahun 50 sampai 65 dan menegaskan bahwa Yesus adalah benar-benar Mesias yang terjanji. Konon setelah menulis Injil, ia pergi ke arah timur, ke Masedonia, Mesir, Ethiopia, dan Persia. Ia wafat sebagai martir di Persia karena mewartakan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudari-saudaraku terkasih, bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada Ekaristi Pesta Santo Matius, bacaan pertama dikutip dari surat kepada jemaat di Efesus, bab 4 ayat 1-7, 11-13. Menggambarkan dan menegaskan ada yang dianugerahi rasul, ada yang menjadi pewarta Injil, ada yang melaksanakan Injil. Dengan demikian semakin jelas bahwa panggilan tidak dimonopoli untuk menjadi sesuatu, tapi berbagai macam panggilan digambarkan di sini. Sedangkan pada bacaan Injil kita mendengarkan kisah panggilan Lewi ketika Yesus berkata, "Ikutilah aku," maka Matius berdiri meninggalkan segala sesuatu
dan mengikuti Yesus. Ia menjamu sang guru dan banyak orang berdosa makan minum bersama mereka. Dan Yesus menegaskan, "Aku datang untuk orang-orang yang berdosa, dan bukan untuk orang-orang benar saja." Saudari-saudaraku terkasih, bacaan hari ini atau tema renungan kita adalah panggilan. Dalam bacaan yang pertama semakin ditegaskan, berbagai macam panggilan diberikan kepada manusia. Ada yang sebagai rasul, pewarta Injil, penterjemah bahasa roh, dan sebagainya. Masing-masing dipanggil menurut kemampuannya. Oleh karena itu, kita diajak menyadari kita masing-masing juga mendapatkan panggilan. Hendaknya kita tekuni, kita hidupi, dan kita jalankan. Orang yang dipanggil bukan hanya orang yang baik-baik saja. Semua orang tanpa kecuali dipanggil dengan cara masing-masing sesuai dengan keadaannya. Termasuk Lewi yang dianggap berdosa juga dipanggil untuk ambil bagian dalam karya perutusan. Lebih dari itu, Lewi dipanggil untuk membukukan pengalaman iman menjadi Injil Yesus Kristus. Maka kita sekarang menyadari kita pun dipanggil menjadi pewarta sabda dengan cara kita masing-masing. Kalau Lewi dipanggil dengan cara membukukan pengalaman iman, kita dipanggil mewartakan Kristus dengan keteladanan dan cara hidup kita sebagai anak-anak Allah. Tanpa kecuali, siapapun juga dipanggil oleh Allah. Maka mari kita hidupi panggilan itu dengan sungguh-sungguh. Hidup sebagai murid-murid Kristus yang baik itu adalah panggilan. Dan kita dalam panggilan diajak menyadari firman yang menegaskan, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Itu artinya iman yang kita miliki harus kita wujud nyatakan dalam hidup yang konkret. Belas kasih yang datang dari Allah. Sehingga pelaksanaan hukum dan aturan
harus disempurnakan dengan belas kasih, tindakan yang nyata. Semoga semangat Rasul Santo Matius menjadi semangat kita untuk menjadi pewarta-pewarta sabda pada masa kini dengan hidup keteladanan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita wujud nyatakan panggilan itu dengan hidup sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah dunia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kepada kami Kau berikan panggilan untuk ambil bagian di dalam karya keselamatan. Semoga kami Kau mampukan untuk menjadi pewarta sabda-Mu dengan hidup yang baik, hidup yang menunjukkan kualitas sebagai anak-anak-Mu, hingga akhirnya banyak orang mengenal Engkau lewat hidup kami setiap hari. Semoga dengan demikian iman umat Engkau perkembangkan, Engkau kuatkan, hingga akhirnya banyak orang sungguh komitmen dengan iman itu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurainya, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu dengan usahanya, Engkau beri keberhasilan, dan juga orang-orang di sekitarnya. Untuk itu ya Bapa, sertai dan bantu mereka dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya menganjurkan, mengingatkan, bahkan setengah mewajibkan agar tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, agar kita terhindar dari mara bahaya, terutama dari virus corona. Saya mengucapkan terima kasih atas kepedulian panjenengan terlibat dalam gereja dengan cara masing-masing, dengan doa, dengan tenaga dan karya serta dana yang akan semakin membantu gereja dalam karya perutusan. Semoga Tuhan berkenan membalas kebaikan panjenengan dengan berkat-berkat-Nya, sehingga akhirnya kita boleh menjadi pewarta-pewarta sabda pada masa kini. Mari bersama kita bangun hidup yang baru, hidup yang diwarnai dengan
cinta kasih. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.